Halo? Baik, baik, baik. Saya set, sip. Baik. Apa namanya persamaan kalor ya? Persamaan kalor. Secara matematis, rumusannya adalah delta Q sama dengan M dikalikan C dikalikan delta T. Delta itu artinya apa sih? Itu selisih ya, perbedaan. Ya, kondisi awal sama kondisi akhir selisihnya berapa. Jadi sebagaimana yang kita pernah pelajari bahwa ternyata energi itu kita tidak bisa mengukur secara langsung ya. Kita nggak bisa tahu nih suatu benda ini energinya berapa, Ya, nggak bisa. Air oke panas ini oke. kalornya berapa itu nggak bisa. Tetapi apa? Kita hanya bisa kalau kondisinya berubah. Nah, perubahannya berapa artinya dia melepaskan energi berapa atau menyerap energi berapa. Nah, itu yang bisa kita cari tahu ya. Nah, makanya di sini ada istilah delta ya, selisih ya. Delta Q sama dengan M dikalikan C dikalikan dengan delta T. Ya, apa itu delta Q? Itu perubahan kalornya ya. Ini perubahan kalornya. M itu apa? M itu masanya dari benda yang berubah kalornya tersebut. C itu apa? Namanya kalor jenis. Ya, kalor jenis dari si benda yang kita tinjau tersebut. Delta T itu apa? Ya, suhu ya, perubahan suhu. Jadi kita harus tahu ada kondisi awalnya berapa, suhu awalnya, suhu akhirnya berapa, lalu kita selisihkan ya. Namanya delta T. Ini selisihnya berapa nih? Itu namanya delta T. Ternyata kita bisa mengetahui jumlah perubahan kalor yang dialami sebuah benda kalau kita mengkalkulasikan ya, mengalihkan seluruh data-data dari benda tersebut, yaitu masanya berapa kilogram, kalor jenisnya berapa kalori misalkan ya per kilogram derajat Celcius misalkan seperti itu. Kemudian perubahan suhu yang terjadi. Sebagai contoh kayak gini, kalau kita punya air nih, kita punya air ya, sebentar tak kasih warna yang lain aja. Kalau kita punya air ditaruh di panci gitu ya, seperti itu, maka apa? Kalau kita pengen tahu berapa jumlah kalori yang masuk ke air tersebut, kita harus melakukan skema seperti ini ya. Jadi di atas kompor, sebelum kita panaskan, kita harus tahu dulu datanya ya. Yaitu apa? Ini tuh yang dimasukkan ke sana masanya berapa nih? Ya, massa airnya berapa? Misalkan 2 kilogram ya. 2 kilogram. Atau mungkin kalau kita konversi menjadi 2000 gram, tergantung nanti mau pakai yang mana. Ya. Kemudian apa selain massa air? Kalor jenisnya ya, C-nya nih. C si air itu berapa? Ya. Misalkan 1 kalori gitu ya per gram derajat Celcius. Nah, ini kan per gram nih. Kalau ininya per gram maka pakainya yang gram juga, bukan yang kilogram. Ya. Kayak gitu. Lanjut. Nah, setelah itu apa? Ini ya ada perubahan suhu ya. Berarti kita harus tahu suhu awal sama suhu akhirnya. Artinya apa? Kondisi awal kita ukur dulu. T awalnya berapa nih? T awalnya misalkan 30 derajat ya. Kemudian baru kita panaskan. Kalau kita panaskan artinya apa? Kita nyalain kompor, ada apinya mengenai si dinding si apa? Pancinya ini ya. Kemudian dia akan ketambahan kalor sehingga suhunya akan naik. Dinding panci yang sebelah dalam bersentuhan dengan air. Air yang bersentuhan dengan panci yang banyak kalornya, maka dia akan mengalami penambahan kalor ya dari si panci tersebut secara konveksi namanya tuh. Ya, sehingga nanti si apa? Suhu airnya akan naik ya. Kita juga udah belajar bahwa apabila air ini lebih tinggi suhunya, lebih banyak kalornya, maka dia akan secara partikular ya, itu akan saling berjauhan sehingga untuk area yang sama, luas area yang sama, itu jumlah partikel airnya lebih sedikit sehingga apa? Lebih ringan ya. Dapat dikatakan air panas itu sifatnya lebih ringan. Sehingga apa? Kalau di sini udah panas, maka dia akan ringan. Karena ringan, maka dia akan naik ke atas, ya. Ruangan yang ditinggalkan oleh air panas ini akan diisi oleh air yang dingin. Sehingga apa? Secara keseluruhan dia akan bergolak ya, akan berputar-putar airnya ya. Itu mekanisme perubahan yang terjadi pada si air setelah dikasih tambahan kalor. Oke, katakanlah setelah sekian detik, sekian menit kita stop, kita ukur lagi suhunya berapa nih T akhirnya. Katakanlah T akhirnya itu berapa ya? 80 derajat Celcius gitu ya. Ini Celcius.
Nah, berarti kan kita udah menemukan selisihnya kan? Ya, kita udah menemukan selisihnya. Awalnya 30, ya, akhirnya menjadi 80. Berarti ada perbedaan 50 derajat Celcius. Delta T-nya udah ketemu nih, 50 derajat Celcius. Kalau kita sudah tahu data delta T, kita sudah tahu data massa dan data C, maka kita bisa mengetahui berapa jumlah kalor yang sudah masuk ke dalam air tersebut menggunakan rumusan ini, ya. Yaitu apa? Bahwa delta Q-nya adalah M-nya tadi 2000 gram, ya kan, 2000 G. C-nya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, perubahan suhunya 50 derajat Celcius. Tinggal dikalkulasi saja. 2000 dikali 1 dikalikan 50 ya, ketemunya adalah 100.000. Ya, gramnya di atas dengan di bawah kita eliminasi, C-nya di atas sama di bawah kita eliminasi. Sisanya kalori. Jadi kalori ya. Jadi ternyata kalau kita punya air bermassa 2 kg, bersuhu awal 30 derajat, lalu kita panaskan ya di atas kompor seperti itu sehingga suhu akhirnya menjadi 80 derajat Celcius, ternyata jumlah kalor yang sudah masuk ke dalam air tersebut sebanyak 100.000 kalori. Kadang-kadang juga disebut sebagai 100 kilo ya. Ribu kan kilo tuh, kilo kalori. Clear, ada gambaran mengenai persamaan kalor ini? Clear ya, bagus ya. Ada pertanyaan barangkali dari yang ini atau yang lain? Cukup dulu? Cukup dulu mungkin ya. Halo? Oke, lanjut ya. Baik. Nah, sekarang kita masih fokus ke apa namanya bagian yang ini ya, persamaan kalor ini. Saya ganti warna deh. Warnanya cuma terbatas banget kalau PowerPoint ya. Warna apa nih? Warna biru yang agak muda lah. Baik. Nah, delta Q ini perhatikan nih. Delta Q itu ada, saya ditulis lagi di sini ya. Delta Q itu nanti kan syaratnya ada massa, ada C ya kan, ada delta T ya. Delta T bisa derajat Celcius, bisa Kelvin yang paling sering umum. C-nya bawahnya kombinasinya gini lah. Ada kalori, ada joule ya, ada kal, ada joule. Nggak ada Pak. Ya, untuk delta Q-nya. Ya, kemudian M-nya bisa kilogram, bisa gram. Ya, delta T-nya bisa derajat Celcius, bisa Kelvin. Ya, kayak gitu. Ini kita harus pandai mengonversi ya di antar mereka. Nah, kalau hubungan antara kalori sama joule gimana? Ternyata yang namanya 1 kalori ya, 1 kal itu ada sekitar 4,2 joule. Ini pembulatan ya. Hasilnya 4,1 sekian kayak gitu ya. Kurang lebih 1 kalori itu setara dengan 4,2 joule. Ya semacam 1 mil gitu ya. 1 mil itu ada 1,6 kilometer lah ya kayak gitu. Nah, lihat di sini yang uniknya adalah ada C ya. Ternyata walaupun sama-sama air, kalau airnya itu kondisinya padat, kondisinya cair dan kondisinya gas itu memiliki nilai C yang berbeda-beda ya, memiliki kalor jenis yang berbeda-beda ya kan, kalor jenis. Secara sederhana kalor jenis itu menyatakan apa ya, semacam seberapa mampu ya, kemampuan mungkin ya, kemampuan sebuah benda menerima atau menyerap kalor ya, atau butuh berapa kalor sih agar dia suhunya naik katakanlah 1 derajat Celcius kayak gitu ya. Kalau kita punya minyak, kalau kita punya air, itu tentunya apa, dikasih kalor yang sama belum tentu naik suhunya sama kan, harus dipikirkan seperti itu ya. Artinya apa, ini mengindikasikan bahwa kalor jenisnya itu berbeda, atau kalau kita counter attack-nya ya, berarti apa, kalau jenis itu menyatakan seberapa mampu, apa, seberapa butuh nih ya sebuah benda terhadap kalor agar suhunya naik sekian derajat. Kalau secara basic mungkin 1 derajat Celcius seperti itu ya. Nah, faktornya tergantung jenis bendanya.